Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video ini kami akan membagikan hasil diskusi kami tentang benarkah tanah dapat memengaruhi status gizi? Sebelum memulai materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dias Adiani Sukoco dengan NIM J3102295150 dan rekan saya ada Tifa Eka Prawesti dengan NIM J3102201777, Nurhalisa Salsabila dengan NIM J3102201778, Risa Ardiana dengan NIM J3102202003, dan Kalista Destriana dengan NIM J3102295149. Pengertian status gizi. Status gizi ialah suatu keadaan yang sangat erat kaitannya dengan keseimbangan antara asupan zat gizi dari makanan yang sangat diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Status gizi juga merupakan dampak dari makanan dari zat gizi yang dikonsumsi. Dibedakan antara status gizi kurang, baik, dan lebih. Al-Madzhar 2009. Ini merupakan gambar dari pembagian status gizi. Ada status gizi kurang, status gizi baik, juga status gizi lebih. Faktor status gizi. Banyak faktor yang dapat memengaruhi status gizi. Salah satunya adalah faktor geografis, yaitu tanah. Faktor tanah ini menyakup nutrisi apa saja dalam tubuh berkembangnya sayur dan buah. Saat bercocok tanam, tanah merupakan hal yang biasanya banyak dipertimbangkan. Contohnya, dalam penggunaan cacing tanah sebagai pupuk atau penyubur tanah. Tanah. Pupuk organik merupakan pupuk yang dapat digunakan sebagai campuran dalam tanah. Untuk memperoleh pupuk organik yang memiliki unsur hara yang padat serta pengadaannya yang relatif murah dan mudah, dilakukan dengan budidaya cacing tanah. Menurut Sudirja, pupuk dengan cacing merupakan hasil fragmentasi bahan organik oleh aktivitas cacing tanah secara fisik dan kimia yang bercampur dengan kotoran dan kaya akan sel-sel hidup mikroba. Kecacingan. Akan tetapi, ternyata cacing juga dapat memberikan kerugian. Contohnya yaitu kecacingan. Kecacingan merupakan salah satu dari 10 besar penyakit anak di Indonesia. Menurut WHO, ada lebih dari 2 miliar orang dan 880 juta di antaranya anak usia SD yang terinfeksi kecacingan. STH atau Soil Transmitted Helminths, yaitu infeksi cacing usus dengan menggunakan media tanah. Banyak terjadi pada anak usia SD. Dampak kecacingan ini dapat mengakibatkan menurunnya kondisi kesehatan, gizi, kecerdasan, dan produktivitas penderita. Jadi, apa sih sebenarnya hubungan antara kecacingan dengan status gizi? Mari kita bahas bersama. Kecacingan dan status gizi. Infeksi kecacingan dapat menjadi salah satu penyebab defisiensi zat gizi makanan yang dikonsumsi. Berdasarkan penelitian tahun 2016 pada anak sekolah dasar di Kenya, mengungkapkan bahwa 59% anak mengalami gizi kurang disebabkan oleh infeksi cacing. Penularan infeksi kecacingan ini melalui tanah. Faktor yang paling berpengaruh dengan tingginya angka kecacingan ditemukan pada daerah yang beriklim tropis dan subtropis seperti Asia Tenggara, karena telur larva akan mudah berkembang di tanah yang basah dan lembab. Dampak infeksi kecacingan terhadap status gizi berkaitan dengan investasinya. Antara status gizi kurang dan penyakit infeksi saling memengaruhi. Zat gizi sangat dibutuhkan pada anak usia sekolah, di antaranya sebagai penunjang masa pertumbuhan dan perkembangan anak, kebutuhan energi, dan daya tahan tubuh. Dengan rendahnya status gizi pada anak sekolah akan memberikan dampak negatif bagi kualitas sumber daya alam. Lalu, bagaimanakah untuk mencegah infeksi kecacingan? Pencegahan bisa dibiasakan sejak dini untuk selalu mencuci tangan sebelum menyentuh makanan atau minuman, serta senantiasa memastikan sayuran maupun buah-buahan yang akan dikonsumsi sudah dicuci ataupun dimasak dengan baik. Nah, teman-teman, itu tadi adalah hasil diskusi kami mengenai hubungan tanah dan status gizi. Menurut teman-teman, bagaimana? Jika teman-teman memiliki masukan terhadap hasil kami atau tentang hubungan tanah dan status gizi, bisa dituliskan di kolom komentar ya. Sekian, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.